Di dalam Al-Quran ada banyak sekali aturan-aturan yang mengajarkan kepada kita bersama, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mulai dari persoalan keluarga sampai persoalan bisnis. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Fatir ayat ke-29. Allah jelaskan bagaimana kemudian amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan agar kemudian bisnis kita tidak merugi. Di dalam ilmu marketing atau ilmu manajemen itu menjadi menarik. Biasanya orang fokusnya kepada 4P. Yang pertama adalah produk. Orang mati-matian bagaimana membuat produk yang bagus, yang unik. Agar apa? Agar bisnisnya lancar, agar bisnisnya keren, agar bisnisnya dapat untung. Yang kedua, orang fokus kepada P yang kedua, yaitu price. Price itu apa? Harga. Tidak jarang orang bakar uang, ya, mati-matian dengan harga, banting harga pada rugi, ya, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam sebenarnya. Yang ketiga, place, tempat. Mati-matian orang bikin tempat yang unik, yang cakep, pakai lampu dan berbagai macamnya, dengan harapan bisnisnya dapat untung, dengan harapan orang datang belanja. Nggak datang juga, sepi juga. Yang keempat, yaitu promosi. Ternyata saya tertarik dengan konsepnya Bu Nur Hayati Subakat. Menurut Mbak Nur Hayati Subakat atau Bu Nur Hayati Subakat, sehebat apapun 4P ini nggak bakalan bisa untung kalau tidak menambah P yang kelima. Apa P yang kelima itu? Pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang berharap bisnisnya tidak akan pernah merugi. Apa amalannya, Ustaz? Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang rajin baca Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an inilah teman terbaik kita di dunia ini? Bukan hanya teman terbaik di dunia, bahkan teman terbaik sampai ketemu Allah kelak di akhirat. Berteman kita dengan manusia akan berakhir pada saat kematian, selesai wassalam. Tapi kita berteman dengan Al-Quran ini, kita akan berteman sampai kelak ketemu Allah. Bahkan Al-Quran ini dijanjikan akan mampu memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumul akhir. Yang kedua, wa aqamus shalah, rajin sholat. Ingat, buka nanti surat Thaha 132. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir, bersabarlah. Kamu nggak perlu tanya tentang rezeki, kata Allah. Nahnu. Kenapa kalimat di situ nahnu? Di situ ada kalimat bahwa kita berusaha, ada peran Allah sang penentunya. Selalu kadang-kadang dalam rezeki Allah menggunakan kalimat nahnu atau inna. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami. Itu artinya bukan peran kita saja yang hebat, ada peran Allah sang penentunya. Wal akibatu lit taqwa, akibat kamu rajin salat. Semakin yakin kita bahwa semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak kita memperoleh sesuatu dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Jagalah salat, Allah jaga hidup kita dan keluarga. Sempurnakan salat, Allah sempurnakan rezeki kita. Yang harus kita perhatikan tentang salat tiga. Yang pertama adalah waktunya. Salat terbaik itu adalah di awal waktu, bukan di akhir waktu. Yang kedua, salat ini harus kita perhatikan adalah apa caranya. Cara salat terbaik adalah berjamaah. Yang ketiga, salat ini yang paling penting adalah tempatnya. Tempat salat terbaik di mana, Ustaz? Fil masjid, di masjid. Ternyata kunci sukses para pengusaha-pengusaha hebat adalah menyempurnakan sholat. Yang ketiga, diajarkan dalam Al-Quran ini adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, yaitu yang rajin bersedekah dalam keadaan sirran wa alaniya, diam-diam terang-terangan. Boleh enggak Ustaz sedekah diam-diam? Boleh. Boleh enggak Ustaz sedekah terang-terangan? Boleh, asal jaga hatinya. Dalam surat Al-Imran dikatakan ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra.
dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang, kenapa kami diperintah bersedekah, Ustaz? Agar terus tambah kaya. Dalam keadaan sempit, kenapa disuruh bersedekah? Biar keluar dari kesulitan. Hebatnya luar biasa Al-Quran ajarin pada kita. Ya, sedekah itu kapan, Ustaz, yang paling baik? Di subuh hari seperti ini nih. Yang pertama menolak bala, yang kedua menambah rezeki. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan harta mereka di jalan Allah, kamasali habbah. Perumpamaan 1 jadi 7. 7 itu tumbuh lagi 100, 700 kali lipat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Mau enggak aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang menyelamatkan kalian dari azabnya api neraka? Pertama, tu'minuna billah, percaya pada Allah, bahwa Allah yang atur rezeki, ya? Allah segala-galanya. Lalu apa? Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ternyata jihad yang utama itu bi amwal, dengan harta. Kalau kita amalkan 3 ini, rajin salat, rajin sembahyang, rajin bersedekah, apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Pastilah bisnisnya tidak akan pernah merugi, pekerjaannya tidak akan pernah merugi, pokoknya sukses terus, top chair terus. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amalan Ustaz Hendra dan keluarga, menjadi amalan kita semuanya. Dunia ini hanyalah sebentar, dunia ini hanyalah tempat singgah. Oleh karena itu, panggilan azan seperti subuh tadi, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini kita menangkan, akhirat harus kita persiapkan.